Ini adalah bagian dari social safety net. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media, prioritas kita sekarang APBN adalah pertama kesehatan, yang kedua adalah social safety net, dan yang ketiga nanti kepada sektor dunia usaha industri. Ini supaya bagaimana kita bisa melewati masa yang luar biasa menantang pada saat ini. Jadi sekali lagi, prioritas pertama adalah kesehatan, apapun yang untuk penanganan kesehatan. Yang kedua adalah social safety net, jaring pengaman sosial, terutama mereka-mereka yang akan terkena langsung dengan adanya tindakan-tindakan pencegahan seperti tadi self quarantine, work from home dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah blok ketiga, bagaimana menyelamatkan dunia usaha dan memberikan dukungan semaksimal supaya mereka bisa melewati masa sulit ini. Dan oleh karena itu, stimulus yang pertama yang sudah diumumkan waktu itu, dan kemudian diikuti dengan stimulus kedua, yaitu di dalam rangka untuk memberikan dukungan fiskal dan non-fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Ini supaya sektor usaha tetap bisa menjalankan usaha, tentu dengan adjustment, karena terjadinya tadi work from home atau sektor-sektor manufaktur. Di satu sisi produksi barang-barang kesehatan dibutuhkan, seperti mask itu, kemudian APD, alat untuk pelindung diri, dan juga alat-alat kesehatan yang memang bisa diproduksi di dalam negeri, kita berharap bisa didukung sepenuhnya. Nanti kita akan lihat apabila mereka sudah mendapatkan stimulus seperti yang sudah kita umumkan selama ini. Seperti PPh pasal 21, pembebasan untuk impor bahan bakunya, pengurangan PPh 25, sampai 30% dan restitusi dari PPN yang dipercepat. Ini semuanya akan kita lakukan selain untuk keseluruhan sektor industri manufaktur, kita juga akan sekarang memberikan prioritas kepada bidang-bidang usaha manufaktur yang menghasilkan barang-barang untuk bidang kesehatan. Seperti sekarang hand sanitizer menjadi sangat dibutuhkan, berbagai macam alat-alat di dalam rangka untuk membersihkan itu menjadi highly demanded. Itu semuanya nanti akan kita perhatikan di dalam rangka untuk meyakinkan bahwa mereka bisa melakukan produksinya dan meningkatkan produksinya karena permintaan meningkat secara besar. Selain pemerintah, tentu kita semua tahu kami dengan Bank Indonesia, dengan OJK dan LPS di dalam KSSK terus berkomunikasi secara sangat intensif di dalam melihat perkembangan di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan. Pak Gubernur selama ini sudah menyampaikan juga berbagai langkah stimulus moneter untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan pemerintah di dalam rangka untuk menangani corona, memperkuat social safety net, dan melindungi perekonomian kita. Pak Gub sudah menurunkan apa yang selama ini dilakukan triple intervention, menurunkan giro wajib minimum, baik dalam bentuk falas maupun dalam bentuk rupiah, menurunkan dan memperluas jenis underlying transaction untuk investor asing di dalam rangka melindungi nilai kepemilikan dalam valuta rupiah. Ini semuanya dilakukan bersama-sama antara kami di pemerintah dengan otoritas moneter. Dan dari OJK juga sudah melakukan respons melalui relaksasi penilaian kualitas kredit, sehingga dalam situasi di mana perusahaan mengalami disruption, mereka tidak mendapatkan tekanan karena potensial terjadinya delay dari pembayaran kredit mereka. Pak Wimbo dari OJK juga sudah mengumumkan percepatan restrukturisasi kredit untuk kelompok UMKM dan juga relaksasi keuangan bagi BP Jam Sostek untuk bisa ikut mendukung dunia usaha. Itulah yang selama ini sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintah di dalam mengelola perekonomian kita dan juga masyarakat yang sedang menghadapi masalah atau ancaman dari penyebaran virus COVID-19. Tentu tidak berarti bahwa penyakit lain tidak penting, namun ini adalah sekarang yang menjadi sumber yang paling utama di dalam mengancam keberlangsungan kegiatan-kegiatan masyarakat.
Nah, kalau kita sekarang masuk ke dalam konteks ekonomi, sebetulnya sampai dengan akhir Februari yang lalu, ekonomi Indonesia itu menunjukkan prospek yang bagus. Kalau kita lihat indikator PMI Indonesia justru mengalami kenaikan di atas 50, artinya terjadi aktivitas positif. Dibandingkan dengan RRT yang mengalami penurunan sangat drastis hingga pada level 40 dan Singapura yang menurun sangat drastis di 47, Korea Selatan di 48, Jepang di 47, semuanya mereka sudah di bawah 50, itu berarti mereka dalam zona negatif atau kontraktif. Hanya sedikit yang masih positif, Indonesia, India, Amerika Serikat, sedikit UK, bahkan Jerman dan France itu masih struggle di bawah 50. Jadi dalam hal ini Indonesia sebetulnya ekonominya sampai dengan Februari kemarin relatifnya mulai menunjukkan aktivitas yang cukup baik. Namun di sisi lain, kalau kita lihat dalam sebulan terakhir, selain masalah COVID sudah mulai dari Januari atau bahkan Desember seharusnya. Namun dalam sebulan terakhir ada dinamika baru, yaitu harga minyak yang merosot sangat dalam. Ini karena kondisi di mana OPEC dan Rusia tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan produksi di dalam rangka menjaga harga minyak. Dengan kegagalan perundingan antara OPEC dan Rusia, kemudian Saudi melakukan retaliasi dengan menurunkan atau dalam hal ini menambah jumlah suplainya sangat besar pada saat dunia sedang lemah karena terjadinya COVID. Sehingga harga dari minyak mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam. Hanya dalam waktu kurang dari seminggu, waktu itu sudah turun di kisaran 30. Selain minyak, kita juga lihat komoditas lainnya juga mengalami dinamika dan pengaruh karena adanya selain COVID, menciptakan potensi terjadinya perlemahan ekonomi global dan kemudian adanya dinamika geopolitik yang tadi saya sampaikan. Dilihat dari kinerja ekspor kita, sebetulnya pada bulan Februari kemarin, ekspor kita mengalami tren yang cukup positif. Dari yang tadinya negatif terus-menerus, bulan Februari terjadi kenaikan mendekati 11% growth-nya dari sisi year on year. Bandingkan dengan ekspor selama berapa? Sampai dengan Januari 2019 semuanya adalah negatif kecuali bulan Desember saja. Jadi ini suatu tren peningkatan yang sebetulnya cukup baik. Namun dari sisi impor kita masih menunjukkan tren yang sama yaitu negatif growth sampai dengan Februari minus 5,11. Januari kemarin minus 4,78. Jadi dalam hal ini kemarin neraca pembayaran agak positif, itu dikarenakan ekspornya meningkat, growth-nya positif, importnya negatif growth. Sehingga neraca perdagangan di bulan Februari adalah surplus 2,34 billion US dollar. Yang hal ini kalau di breakdown import non migas kita tumbuh negatif 7,4. Penurunan import ini terutama di besi baja, bahan baku dari pertenunan. Kita harus hati-hati melihat dengan penurunan ini apakah sektor-sektor yang menggunakan besi baja dan dari sisi tekstil dan pakaian jadi akan terpengaruh oleh penurunan import ini. Untuk ekspor non migas kita yang tumbuh 14,57 year on year, tadi month-to-month-nya 11, hampir 11. Ini pertumbuhan merata di hampir semua sektor.
Jadi ini adalah suatu hal yang positif, tidak hanya alat tertentu saja, tapi ternyata cukup merata di semua sektor. Neraca pembayaran Januari-Februari menunjukkan surplus 1,46. Kalau Februari saja surplus 2,34. Ini karena Januari tadi masih negatif. Kalau kita lihat dari sisi indeks keyakinan konsumen yang tadinya sudah mulai positif, kemudian terjadi pembalikan. Tadinya kalau kita lihat di 2019 bulan terakhir, November, Desember itu sudah menunjukkan adanya pembalikan dari indeks keyakinan konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi kondisi ekonomi. Terjadi perubahan yang sangat drastis begitu terjadinya perubahan akibat adanya COVID. Inilah yang disebut game changer, mengubah seluruh game kita, direction-nya akibat adanya suatu shock. Dari sisi pasar keuangan, kita juga melihat tekanan yang cukup signifikan, meskipun kita bisa mengatakan dibandingkan negara lain juga sama, namun ini merupakan lagi-lagi suatu fenomena yang mengubah dinamika ekonomi kita. Indeks harga saham kita maupun nilai tukar rupiah kita mengalami tekanan. Sementara dari sisi surat berharga negara, yield obligasi dari milik obligasi pemerintah juga mengalami kenaikan. Kenaikannya kalau kita lihat bahkan sudah hampir mencapai 100 basis point kalau dihitung dari bulan Januari yang lalu, yang sempat menurun sampai di kalau yang 10 tahun Sun itu di hampir 6,5. Sekarang sudah 7,55. Demikian juga untuk surat berharga 5 tahun kita juga mengalami kenaikan yang tadinya di bawah mendekati 5,6 atau 5,7 sekarang naik menjadi mendekati 7%, 6,80. Ini adalah suatu fenomena yang tentu saja akan perlu untuk kita pelajari atau kita monitor secara sangat bagus, sangat besar supaya kita bisa merespon dari sisi mitigasi dampak negatifnya. Nah, dengan kondisi itu, asumsi ekonomi makro kita di tahun 2020 dengan demikian mengalami perubahan yang diperkirakan cukup signifikan. Growth kita untuk penyusunan APBN waktu itu berasumsi growth-nya di 5,3%. Inflasi di 3,11. Nilai tukar adalah 14.400, suku bunga 5,4 dan harga minyak kita asumsikan $63 per barel. Dengan lifting 755 dan 1191. Kalau kita lihat untuk inflasi YoY-nya 2,98 di bulan Februari, nilai tukar YoY-nya year to date-nya di 13,91. Tapi kalau end of period itu sudah mencapai 15.000. Harga minyak kalau kita end of period masih di 56,6, tapi year to date-nya itu masih di 60,9. Namun perkembangan 2-3 minggu terakhir nanti akan mempengaruhi terutama pada ALM bulan depan waktu kita bicara di mana harga minyak sudah menurun secara sangat signifikan. Nah, dengan konteks ini, maka kita lihat kinerja dari APBN kita. Ini adalah APBN sebelum kemudian nanti terjadi realokasi dan inisiatif untuk penanganan. Karena ini adalah situasi sampai dengan akhir Februari. Dari sisi pendapatan negara mencapai 216,6 triliun atau 9,7% dari target APBN kita. Ini artinya pendapatan negara growth-nya negatif 0,5%. Dibandingkan tahun lalu yang pendapatan negara tumbuh 8,5%. Dari sisi perpajakan telah dikumpulkan 178 triliun atau 9,5% dari target
Dalam hal ini untuk pendapatan perpajakan masih terjadi pertumbuhan 0,3%. Ini juga lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang gross pendapatan negara adalah 10,1%. Pajak dalam hal ini sudah terkumpul 152,9 triliun atau 9,3%. Itu artinya pertumbuhan penerimaan pajak adalah minus 5%. Tahun lalu pertumbuhan pajak adalah positif 4,7. Bea dan cukai dalam hal ini terkumpul 25 triliun dan ini berarti 11,2%. Ini artinya bea cukai mengalami pertumbuhan 51,5%. Meloncat meskipun dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 120, ini juga bukan suatu pertumbuhan yang mengagetkan dibandingkan tahun lalu. Tapi ini juga ada hubungannya dengan pelaksanaan dari PMK yang mengatur terjadinya pembayaran pada bulan Januari. Nanti saya sampaikan lebih detail. Belanja negara kita mencapai 279,4 triliun atau 11% dari yang kita anggarkan. Ini artinya tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu. Tapi tahun lalu sampai dengan Februari itu pertumbuhan belanja negara mencapai 9,2. Namun kalau kita lihat belanja KL cukup bagus. Terjadi kenaikan 17,8% belanja kementerian lembaga atau sudah dibelanjakan 83,9 triliun atau 9,2 total anggaran untuk belanja KL-nya. Pertumbuhan 17,8 itu cukup bagus, meskipun kalau dibandingkan tahun lalu, belanja KL tumbuhnya mencapai 29,1 pada bulan Februari. Sementara untuk belanja non-KL, pertumbuhan adalah 4,6% atau telah terrealisir 77,8 triliun rupiah. Ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 2,9%. Untuk transfer ke daerah ternyata masih kurang akselerasinya masih kurang. Transfer ke daerah kita mencapai 116 triliun. Itu growth-nya dibanding tahun lalu adalah negatif 4,2. Dan dana desa baru terrealisir 1,7 meskipun kita sudah melakukan sosialisasi dan perubahan transfer langsung ke daerah, ke desa, ke account desa tanpa harus melalui account-nya dari kabupaten. Namun karena beberapa daerah yang mengalami perlambatan di dalam approval dari account-nya, maka kita lihat justru masih belum tercapai transfer ke dana desa tersebut. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan akan adanya pilkada sehingga beberapa daerah mengalami perlambatan di dalam proses APBD-nya. Nah, kalau kita lihat penerimaan secara lebih detail, pertumbuhan penerimaan pajak kita adalah minus 5%. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, masih lebih baik kalau dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Januari yang minus 6%, ini sebetulnya sedikit lebih baik. Namun tahun lalu kita tumbuh 4,7 untuk penerimaan pajak. Untuk pajak non-migas, nah ini akan kelihatan. Untuk pajak migas dulu, karena yang tadi kena adalah harga minyak yang menurun, meskipun tadi year to date-nya masih nilainya di 60 atau 59. Kalau kita lihat PPh migas sampai dengan Februari terkumpul 6,6 triliun. Karena waktu itu kurs rupiah masih kuat, namun produksi dari minyak dan gas kita liftingnya lebih rendah dari asumsi dan lebih rendah dari tahun lalu.
Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan pajak PPh migas kita mengalami drop yang sangat dalam, minus 36,8% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, bulan Februari, PPh migas membukukan pertumbuhan 34,8%. Jadi dari sisi pajak ini kami merasakan betul sumber daya alam terutama migas tekanannya menurun sangat tajam. Penerimaan kita turun sangat tajam dari migas. Sementara untuk yang non migas masih cukup baik. Karena saya lihat PPh non migas ini meskipun tumbuh negatif minus 3, dia sudah nanti menunjukkan ada beberapa yang sebetulnya cukup positif atau ada perkembangan yang tadinya cukup positif sebelum terkena masalah COVID tersebut. PPN masih negatif 2,7, tapi ini lebih rendah dibandingkan negatif growth tahun lalu yang tumbuhnya negatif 10,3%. Atau dalam hal ini PPN terkumpul 55,9 triliun. Tahun lalu bulan Februari 57,5. Sedangkan PPh non migas tadi 89 triliun, tahun lalu kita mengumpulkan 91,8. Nah, inilah yang menjadi profil dari penerimaan pajak kita. Untuk cukai sampai dengan Februari, tadi saya sampaikan terjadi lonjakan penerimaan, yaitu 19,1 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya 10 triliun. Kenaikan ini karena tadi saya sampaikan adanya kenaikan penerimaan cukai, lebih karena adanya perubahan dari PMK kita. Kalau kita lihat breakdown dari penerimaan jenis pajak berdasarkan jenis pajak, sebetulnya sampai Februari ada suatu perkembangan yang tadinya kita anggap agak memberikan harapan. PPh pasal 21 kita masih tumbuh di atas 4%, 4,39. Memang jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 15,7, namun dalam hal ini dia masih di dalam zona yang positif karena tenaga kerja berarti masih tetap bisa menyumbangkan atau mereka karyawan di perusahaan-perusahaan masih bisa menunjukkan adanya perbaikan kenaikan dari penerimaan penghasilan mereka yang ditunjukkan dengan PPh-nya naik. Namun kalau kita lihat dari PPh import mengalami penurunan yang sangat dalam, 10,6% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 3,9%. Tadi saya sebutkan import kita semuanya pertumbuhannya negatif. Makanya kalau kita lihat PPh 22 import ini juga mengalami penurunan yang konsisten dengan negatif growth dari import kita. Yang masih positif dan tinggi double digit adalah pertumbuhan PPh orang pribadi. Yang sampai Februari tumbuhnya 18,8%. Memang agak sedikit menurun dari tahun lalu yang 28,1, tapi ini masih double digit mendekati di kisaran 20. Ini artinya kepatuhan WPOP masih tetap terjaga. Yang menghadapi tekanan besar adalah PPh badan, yaitu 20,2 triliun tercapai, di mana ini artinya 19,57% kontraksi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 40,46. Ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita.